Halo Sobat Grid Auto, kembali lagi bersama saya Adam Samudra. Di video kali ini saya lagi ada di Korlantas Polri nih, Sobat Grid Auto. Pihak Korlantas katanya akan memperkenalkan salah satu aplikasi yang disebut dengan eVis, Electronic Audiovisual Integrated System. Nah, daripada kita bingung, ini kita langsung tanya sama ahlinya nih. Samping saya sudah ada Pak Tri Julianto Jati Utomo selaku Kasubdit SIM Korlantas Polri nih. Nah, Pak, siap. Mohon izin. Ya. Saya dengar-dengar katanya Korlantas akan memperkenalkan aplikasi baru ya yang disebut eVis. Bisa dijelaskan Pak tujuan eVis itu apa sih? Ya, terima kasih ya. Jadi emang ini kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, apalagi di masa pandemi. Dan kita sudah melakukan uji coba atau sebagai pilot project di Satpas dan Mogot Polda Metro Jaya, kemudian Satpas Polresta Bandung, Polrestabes Bandung. Kemudian nanti minggu depan kita akan melakukan uji coba juga di Satpas Polrestabes Semarang dan Satpas Polrestabes Surabaya. Jadi ada 4 polda yang memang dijadikan pilot project oleh Korlantas Polri untuk bisa menerapkan eVis, Electronic Audio Visual Integrated System. Nah, ini merupakan suatu aplikasi yaitu bentuk layanan untuk melakukan ujian teori secara online. Ya, jadi ada 2, bisa melalui gadget dan itu juga bisa dilakukan di Satpas. Yang sekarang sudah dilaksanakan ada di Satpas sudah ada. Nah, itu kita perbarui. Ya, sistem aplikasi eVis ini memperbarui eVis yang lama. Jadi secara soal yang dulunya mungkin hanya 2G ya menjadi 3G. Untuk 3D ya, 3D untuk animasi, video animasi soal dalam eVisnya sendiri. Dan kita sudah ada 600 soal yang sudah kita bangun. Nanti secara real time, secara bergiliran, soal itu setiap hari akan berganti. Jadi orang yang akan melakukan ujian melalui eVis, jadi melalui mobile ya, gadget yang untuk para pemohon juga bisa. Tetapi memang itu harus datang ke Satpas juga untuk melakukan verifikasi hasil ujiannya. Karena memang nanti pada waktu lulus melalui gadget, nanti pemohon itu mendapatkan hasilnya, nilainya, karena memang harus minimal 70% dari soal itu harus lulus, yaitu sekitar 21 soal dari 30 soal diwajibkan harus lulus. Sehingga memang hasil ujian yang akan diterima, yang sudah diterima oleh pemohon apabila lulus melalui gadget ujian eVis, nanti pemohon itu mendaftarkan ke Satpas. Nanti Satpas mendaftar, kemudian bayar PNBP, dapat nomor registrasi. Nomor registrasi itu yang akan dimasukkan dalam eVisnya di gadgetnya pemohon. Nanti secara otomatis hasil ujian itu terverifikasi. Jadi kalau belum dimasukkan nomor registrasi pendaftaran SIM itu belum terverifikasi untuk hasil ujiannya. Nah, itu untuk soal biayanya sendiri tuh gimana sih, Nan? Apakah ada kenaikan atau ada penurunan dengan adanya aplikasi eVis ini? Justru itu tidak ada biayanya. Ya, itu merupakan include dalam pembiayaan PNBP pemohon dibayarkan kepada pembuatan SIM itu. Include dalam biaya PNBP-nya. Jadi tidak ada biaya tambahan, enggak, itu gratis. Include kan kita sudah ditarik PNBP kan. Ya, dari PNBP kita menyiapkan layanan ujian teori online itu untuk menjawab tantangan di masa pandemi aja sebenarnya. Ya, supaya masyarakat tidak berkerumun di tempat ujian teori. Kemudian juga lebih santai, rileks gitu kalau ujiannya kan. Kalau di tempat ujian teori yang di Satpas kan dijagain sama petugas, ada pengawasnya. Tapi kalau begini lebih santai. Dan itu bisa 3 kali ya. Misalnya 1 kali tidak lulus, ya sesuai dengan Perpol juga aturan, Perpol nomor 5 tahun 2021. Mereka diberi kesempatan 2 kali lagi. Tapi dengan catatan 2 kali ini selama 14 hari. Dan tidak bisa di hari yang sama. Nah, jadi dikasih tenggang waktu 14 hari sesuai dengan Perpol kan seperti itu. Tadi ada berapa soal, Nan? Yang sudah tersedia 600 soal ya. 600 yang soal. Nanti akan bergiliran. Kita akan kembangkan lagi. Jadi nanti kita akan kembangkan lagi, mudah-mudahan nanti makin banyak soalnya, nanti makin banyak untuk pergantiannya. Jadi ini tersentralisasi. Ya, jadi untuk soal ujian teori
online ini, bank soal ini tersentralisasi, ada server sendiri, sehingga nanti secara otomatis kalau pemohon setiap akan melakukan ujian teori secara online ini, ya akan secara otomatis setiap hari akan berganti soalnya. Itu otomatis karena memang itu tersentralisasi. Berarti aplikasi ini sudah bisa digunakan oleh para pemohon SIM? Ya, sementara ini baru nanti 4 satpas ya. Karena kan kita ada satpasnya harus diinstal dulu. Diinstal supaya sistemnya itu bisa nyambung dengan mobile yang kita sudah kita luncurkan. Itu kan sebelumnya kan Korlantas memperkenalkan juga tuh aplikasi Sinar sama iAvis. Nah itu bedanya apa nih? Ya, iAvis itu adalah kan ujian teori online-nya. Kalau Sinar ini kan suatu aplikasi bagaimana orang bisa memperpanjang SIM A dan C secara online atau daring penuh tanpa harus datang ke kantor satpas. Jadi kalau di perpanjangan kan tidak ada ujian teori dan ujian praktek, enggak. Yang penting mereka syaratnya bahwa SIM-nya ini belum kadaluarsa dan mereka juga identifikasinya melalui face recognition ya. Jadi data biometriknya kita ganti dari sidik jari berubah menjadi face recognition atau FR. iAvis ini sendiri kan kalau boleh diceritakan kan untuk SIM C atau semua golongan? Semua golongan. Berarti bukan hanya SIM C saja ya? Iya. Oke. Jadi beda, jadi jangan beda samakan iAvis dengan Sinar, nggak beda. iAvis itu untuk aplikasi untuk ujian teori secara online-nya aja, membantu masyarakat lebih mudah, lebih praktis, lebih simpel lah ya. Nah, mungkin ada tips dari kepolisian sendiri agar para pemohon SIM itu bisa melewati jawaban-jawaban 30 soal itu. Nah, apa sih tips-tipsnya? Tipsnya kita harus banyak membaca ya atau belajar dari aturan-aturan lalu lintas. Karena kita menyiapkan aplikasi ini sebenarnya secara otomatis ya itu juga mendidik masyarakat bisa mempelajari sebenarnya, ya kan? Karena bisa dicoba, ya asal nyobanya tidak lebih dari 3 kali atau nyobanya tidak berulang-ulang dalam hari yang sama. Kan secara otomatis bisa kelihatan. Tapi kan soalnya nggak bisa ditebak ya. Soal itu selalu berganti setiap hari. Berganti setiap harinya ya. Jadi ya harus banyak belajar. Ya bagaimana tata cara mengemudi yang baik, kan ada sebenarnya buku-bukunya di internet, bisa juga lihat kan. Jadi kalau memang belum mahir mengemudi atau belum paham aturannya ya harus banyak baca juga. Atau banyak belajar mandiri. Kan misalnya ada yang mengikuti sekolah mengemudi, boleh-boleh aja. Kan di situ sekolah mengemudi diajarin juga. Ya, ada juga yang belajar sendiri. Ya harus banyak belajar sebelum orang membuat SIM. Ini harapan kita mereka sudah paham tentang aturan lalu lintas. Oke, Sobat Grid Auto, mungkin itu saja wawancara kita bersama dengan Pak Kombes Julianto Jati Utomo selaku Kasubdit SIM Korlantas Polri. Terima kasih Pak Jati atas sama-sama, makasih informasinya. Mas. Semoga sukses. Ya, sama-sama. Aplikasinya. Siap. Amin.